Salam damai, apa kabar para pendengar yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik? Senang sekali saya menjumpai Anda kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja, SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Mardi, menemani Anda pada hari ini. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Mardi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita menyapa salam damai kepada Romo Mardi yang sudah berada di studio untuk Anda. Salam damai Romo. Salam damai. Apa kabar, Selamat Romo? berjumpa kembali. Ya. Terima kasih bisa berjumpa dengan para saudari dan saudara semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Aba Bapa kami, dengan perantaraan Yesus Putramu, Engkau telah memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada kabar gembira Injil Tuhan. Kami mohon, jauhkanlah kami dari dosa-dosa. Berilah kami spirit untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang telah diawali oleh Yesus Kristus, Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru. Bermadahlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kepadanya pujian dan keluhuran, kekuasaan dan kemegahan dalam rahmat-Nya yang suci. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiapkah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan kutunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa baik bagi orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku,
ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Mardi untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik,
Setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Mardi untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan? Barangkali kita dapat mulai dari bagian awal. Suatu bagian yang mengajak kita tidak bersembunyi atau bertempat di suatu daerah yang kurang bagus. Tetapi dikatakan pergi ke Ninive, artinya pergi suatu kota yang pantas didatangi. Disebut kota besar. Pergi ke Ninive berarti ke sebuah kota menurut Yunus yang mengagumkan besarnya. Berhari-hari dapat kita tempuh perjalanan untuk masuk dalam kota itu. Buat apa Tuhan Yesus mengajak kita bersama dengan Nabi Yunus untuk membayangkan kota yang besar? Marilah kita sebentar menoleh pada awal hidup orang-orang yang biasanya disebut anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Cukup dini kepada mereka diberitakan kabar yang menarik dan menggembirakan, ialah bahwa banyak orang akan datang pada mereka dan banyak dari mereka yang akan datang ke bangsa-bangsa yang beraneka. Tujuannya memberi gambar bahwa Tuhan menampakkan masa depan yang bagus bagi umat Israel. Artinya, banyak orang yang akan datang, banyak orang yang akan berkumpul, banyak saudari-saudara yang akan berjumpa dengan mereka. Kalau dalam bahasa Paus Fransiskus, banyak orang mau berjalan bersama. Artinya, mereka tidak mau hanya berkumpul di satu tempat kecil. Akan tetapi diberitakan dalam perjanjian lama itu bahwa mereka akan berkumpul dengan banyak orang, bahwa mereka akan berjalan bersama dengan banyak orang, bahwa mereka diajak untuk bertemu dan karena itu mempunyai banyak teman, sahabat, saudari, saudara. Ini dikatakan oleh Yunus. Tetapi kemudian pada abad kita, Paus Fransiskus juga mengajak bahwa kita berkumpul bersama banyak orang. Dengan demikian, gambarannya adalah, ayolah kita bertemu, berjumpa dengan banyak orang, bersahabat dengan banyak orang, dan jangan hanya menyembunyikan diri di tempat yang sempit saja. Sekali lagi, bisa saja kota-kota besar itu akan hancur dan pada suatu waktu ditinggalkan. Tapi bukan besar kecilnya dan hancur tidaknya. Ruangan tertentu, bukan. Yang menjadi pokok di sini adalah bahwa banyak orang kumpul menjadi satu, berjalan bersama menjadi satu, merupakan suatu dalam istilah
Paus Fransiskus suatu sinodus, perjumpaan, pertemuan di mana banyak orang menjadi satu kesatuan. Ya, terima kasih Romo. Apakah tujuan dari Paus Fransiskus mengajak orang-orang berjalan bersama atau bersinode bersama? Itu Romo. Betul, itu arahnya, yaitu mau mengumpulkan banyak orang, mau menjadikannya sebagai satu persaudaraan. Ya. Kita tahu toh bahwa pada hari-hari sejak Paus Fransiskus ini menjadi pemimpin kita, beliau seringkali pergi ke sini ke sana. Beliau kerap kali berjumpa dengan orang-orang entah Katolik, entah tidak, entah murid Kristus, entah tidak murid Kristus. Namun semua diajak untuk bertemu, berbincang, berdoa bersama, artinya mengarah kepada Allah yang tunggal, dan karena itu kita menjadi saudari dan saudara bersama. Ya. Bagaimana kalau dalam kebersamaan itu banyak orang terjadi selisih paham, Romo? Itu pun disebutkan dalam bacaan nubuat Yunis tadi, yaitu bisa saja tunggang langgang, banyak saja perbedaan faham. Tapi tematik yang kemudian diperlihatkan dalam Yunus adalah bahwa mereka berbalik, yaitu tidak lagi bertengkar. Artinya apa? Sangat mungkin orang pada suatu titik berbeda faham, berselisih faham. Tetapi ada satu keutamaan di antara murid-murid Kristus, yaitu anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disebut bertobat. Dan bertobat artinya bertolak kembali untuk menjadi rukun lagi. Walaupun sekali lagi bisa terjadi perbedaan faham, bisa terjadi salah faham, tetapi arahnya adalah selalu berkumpul. Kalau kita dalam perjalanan bulan pertama dari tahun 2024 ini bisa saja mengalami perbedaan faham, maksudnya bukanlah untuk membiarkan saja perbedaan faham itu, tetapi hendaknya berbalik, bertobat, bersukacita bersama, menjadi satu persaudaraan, jalan bersama lagi. Betul sekali, jadi kita bisa bersama-sama, bersatu, bersaudara ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu. Benar Romo. sekali. Romo, bagaimana kalau dalam perbedaan itu nilai-nilai positif apa maksud saya yang dapat diambil dalam keberagaman, kebersamaan, kemudian menjadi satu? Nilai penting yang tidak pernah boleh kita lupakan. Sekali lagi, pun kalau agama kita lain, pun kalau suku kita berbeda atau bangsa kita berbeda, bahasa bisa berlain-lainan sekali, tentu saja. Namun jangan lupa, kita diciptakan oleh satu Allah yang mencintai kita. Dia menciptakan kita agar kita saling mengasihi, saling berteman, saling bersahabat. Ini bagi kita perlu menjadi pegangan hidup. Apapun juga kemungkinan
perbedaan faham di antara kita. Ya Romo, terima kasih Romo. Romo, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang berbeda agama itu Romo? Sekali lagi, kita dapat berbeda agama. Kita dapat berbeda cara kita memandang ke surga. Kita bisa berlainan cara kita menikmati ciptaan di langit dan di bumi, dimanapun juga bisa. Namun, di balik semuanya itu, kita percaya, kita ingat ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita pada akhirnya berasal dari Tuhan yang sama. Bahwa kita diisi oleh roh dan spirit yang sama. Dan bahwa kita disatukan oleh Sang Kristus yang datang kepada kita untuk mengumpulkan sebagaimana dikatakan kepada Petrus, kumpulkanlah domba-dombaku. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita perbincangan di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih ada bersama Anda hari ini adalah Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Mardi. Saya Bernadette Marita menemani Anda semua dan Romo Mardi sampai dengan di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan usul atau saran, silahkan kirimkan usul dan saran Anda ke email kami ork@2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita kembali ke Romo Mardi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Saya tadi menjelang akhir pada babak yang pertama mengajak Anda sadar bahwa seberapapun ada kemungkinan kita jalan bersama, tapi ada kemungkinan juga bahwa kita salah jalan atau berbeda langkah atau masuk dalam suatu kota besar di mana seperti tadi dikatakan Ninive tidak mudah menemukan jalan yang baik. Iya. Tidak usah jauh-jauh. Seseorang yang tinggal di kota Depok, dekat Jakarta, sama-sama dekat dengan Universitas Indonesia. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang dari Pasar Minggu yang juga tidak jauh dari Universitas Indonesia, bisa saja berbeda gambar dan berbeda pengalaman jalan. Dan itu bisa menyebabkan yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, enggak sambung-sambung. Dan sangat mungkin bahwa kita bertengkar hanya karena itu. Ya. Karena di sana ada Universitas Indonesia, di sana ada Universitas Pelita Harapan, di sana ada universitas lain lagi.
Dan masing-masing mempunyai kepercayaan universitasku yang paling baik. Atau bangsaku yang paling baik. Jangan-jangan sampai bangsa. Bahkan makanan pun bisa berbeda. Bahkan sayur asem Sunda sudah bisa berbeda dengan sayur asem Jawa. Iya toh? Dan kemarin dulu ada seorang teman membelikan saya di kota Solo bakmi yang enak sekali. Tapi itu bakmi Solo. Dan bakmi Solo itu memang berbeda dengan katakanlah bakmi Pontianak. Sama-sama bakmi. Dengan kata lain, kalau kita berpegang pada hal-hal kecil, sangat mudah berbeda pendapat. Sangat mudah mengatakan, itu makanan apa itu? Ikan dari Makassar tidak sama dengan ikan dari Pulau Aru, dan seterusnya. Lalu bertengkar. Loh, kenapa perlu kita harus bertengkar? Karena hal-hal seperti itu. Padahal kita semua menyambut itu dari Tuhan sendiri. Bahkan pasangan-pasangan hidup dan persahabatan kita bisa berbeda satu dari yang lain. Tapi kalau kita saling mengasihi, tidak perlu lalu bertengkar keras. Hal serupa itu diceritakan oleh Paulus waktu berbicara dengan orang-orang Korintus. Kita tahu bahkan tentang Korintus, Paulus punyai 2 surat. Surat Korintus yang pertama, surat Korintus yang kedua, yang isinya juga berbeda. Dalam arti itu, pasti Anda semua pernah mendengar bagaimana Paulus dan Barnabas yang sama-sama beriman kepada Kristus juga dapat bertengkar dengan orang seperti Yakobus dan Petrus. Yang satu pernah tinggal di Antiokhia, yang satu di Yerusalem, dan lalu bertengkar. Namun yang menarik dalam Kisah 15 yang mirip dengan surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus adalah mereka berunding, bercakap-cakap, dan lalu berdamai. Sehingga lalu menemukan kembali. Tadi pada awal sudah saya katakan tobat adalah kembali dari suatu posisi yang pertama-tama agak bertengkaran satu sama lain, tetapi kemudian bertemu, bertengkar, diselesaikan, dan lalu berdamai kembali. Dengan demikian, salah satu panggilan dari abad pertama gereja kita adalah kita tinggal di dunia, kita mengalami berbagai macam pengalaman. Kita adalah murid Kristus. Maka kalau kita berbeda faham, ayolah kita kumpul, bertemu, dan berdamai kembali. Pada awal tahun seperti sekarang, bulan yang baru memulai abad yang bagus dan tahun yang bagus 2024. Salah faham bisa terjadi. Namun undangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah berbaliklah, berdamailah,
supaya kita jalan bersama kembali. Terima kasih Pastor Romo. Romo, apakah masa lalu kita yang kurang baik dan penuh dosa dapat menahan diri kita untuk melakukan pelayanan di gereja, Romo? Jadi kita tidak berani melakukan suatu pelayanan karena kita sudah berbuat dosa misalnya. Saya kira dapat terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya diajak oleh suatu paroki di Jakarta mengadakan pertemuan para prodiakon. Dan dari antara mereka banyak yang tidak paham, tidak kenal satu sama lain. Sehingga pada awal itu sepertinya walaupun sama-sama prodiakon, sulit berbicara. Dan ketika saya ajak berbicara mengenai tugas prodiakon, tidak mudah. Namun, dalam perjalanan waktu 3 hari retret itu, ternyata perlahan-lahan perbedaan faham itu saling menjadi satu kesatuan perlahan-lahan, sehingga pada akhirnya mereka tanpa saya minta akhirnya berjanji untuk rukun kerjasama satu sama lain, mengerjakan tugas dengan bersama, bahkan membangun paduan suara bersama-sama. Bagi saya itu adalah ungkapan dari yang dikatakan dalam surat pertama Paulus kepada Korintus. Sesuatu yang bagus kalau kita memang mau menjadi murid Kristus. Iya, iya. Terima kasih Romo. Romo, mengapa kita sebagai manusia sering merasa sulit melakukan perdobatan dan kerap kali jatuh kembali ke dalam dosa yang sama, Romo? Sebabnya sederhana. Oh, kadang-kadang tidak sederhana, Ding. Salah saya. Artinya apa? Kita sebenarnya berteman. Namun, tidak jarang pertemanan kita diwarnai oleh perbedaan-perbedaan pendirian. Contoh kecil. Pada waktu kecil saya pindah kampung. Pada kampung yang pertama, seluruh keluarga kami bersatu. Keluarga kami, keluarga besar, satu nenek, kakek, bapak, ibu, kakak, adik, dan seterusnya, rukun baik. Pada suatu saat kami harus pindah karena sesuatu kepentingan. Dan karena itu, saya mulai kenalan dengan orang-orang baru. Dan bagiku agak menarik. Karena saya nggak biasa kenal dengan orang ini. Misalnya, dalam keluargaku yang besar, itu kebanyakan Katolik sih. Tapi ketika pindah kampung, saya berkenalan dengan orang Islam. Yang tidak fanatik, tapi tetap berbeda kebiasaannya. Perlahan-lahan saya mulai berkenalan. Oh, cara mereka sembahyang itu begini dan begitu. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa rumah kami itu berdampingan dengan rumah seorang teman. Jadi rumahnya itu begini. Ini rumah kami, ini rumah mereka. Jadi menjadi satu. Saya mula-mula merasa nggak enak sekali. Rumah kok berdempetan begitu.
Tapi ada problem besar lagi. Temanku yang dari rumah sebelah itu mempunyai kebiasaan yang untukku waktu itu aneh. Kalau belajar bahasa, keras suaranya. Mereka ngomong bukan main kerasnya. I, ol, san, se, dan seterusnya. Ngapain sih keras-keras? Iya. Memang dekat sekali. Tapi kemudian saya mengalami sesuatu yang baru. Tanpa disengaja, saya belajar bahasa baru. Oh iya. Jadi belajar bahasa iol, sanse, dan seterusnya itu. Dan saya mulai belajar bahasa Mandarin dari anak-anak teman-teman saya. Tentu saja hasilnya adalah kalau saya pergi ke Malioboro dapat lebih murah kalau beli sesuatu. Tapi bukan itu. Tapi kemudian saya mengenal, oh ternyata kultur kita, kebudayaan kita itu memang banyak sekali. Iya. Waktu itu saya mendapat perkenalan baru. Jadi dari orang-orang yang berbahasa Mandarin itu, ada yang bajunya putih-putih, ada yang bajunya putih biru. Saya pikir, ya hanya karena punya pakaian saja. Ternyata enggak. Yang satu itu aliran komunis, yang satu aliran nasionalis. Zaman itu, itu ternyata suatu model kehidupan bersama. Tapi akhirnya dalam percakapan dan dalam pergaulan, melalui badminton bersama, melalui main gundu bersama wong anak kecil-kecil ya, lama-kelamaan pergaulanku menjadi luas. Itulah yang saya pelajari dari pertemuan Yesus dengan Petrus, dengan Andreas, dengan Yakobus, dengan Zebedeus, dan dengan Yohanes. Yaitu bahwa anak-anak Tuhan itu memang beraneka ragam. Dan saya bersyukur mendapat pengalaman-pengalaman yang nampaknya pada awal kelihatannya nggak enak, tetapi semakin lama semakin berdekatan kami satu sama lain. Orang Israel ternyata ngalami yang sama. Ketika berkenalan dengan orang daerah utara, orang daerah selatan, orang daerah Yordania, orang daerah Mesir, mula-mula kelihatan kok lain. Tapi kemudian akhirnya dapat ada pertemuan dan perjumpaan. Sesuatu yang mula-mula sebagai sesuatu yang asing, lama-kelamaan berteman. Dan selang beberapa belas tahun, salah satu yang Islam itu ternyata jadi dokter di rumah sakit Elizabeth di Semarang, jadi Katolik. Poin bagi saya adalah Tuhan memanggil semua menjadi satu kesatuan. Dia tidak menghendaki kita bertengkar, berselisih. Itu sangat kelihatan dalam bacaan Markus tadi. Maka dikatakan, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Dikumpulkan jadi satu. Saya nggak tahu, mungkin Anda pernah mengalami hal semacam itu. Ya, Romo. Baik Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja SY dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda.
kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudi menjadi Bapa kami semua dan mengundang semua orang untuk bersaudara satu sama lain. Apapun kebudayaan kami, bahasa kami, tabiat kami, dan berbagai macam pengalaman hidup kami. Kami mempercayai cinta-Mu yang mempersatukan kami, dan kami mempercayakan masa depan kami, bahwa kami akan menjadi anak-anak-Mu semua, untuk kelak bersatu karena roh cinta kasih yang mempersatukan kami dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, untuk kelak menjadi satu keluarga Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.